Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Mika Valentino Kotorono. Saya mahasiswa dari kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal tugas yang telah Bapak berikan. Saya langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Bisnis internasional adalah ilmu tentang transaksi di mana bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara, tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemaknufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, perikanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, di mana melakukan transaksi. Sedangkan bisnis domestik yaitu melibatkan transaksi yang terjadi di dalam perbatasan. Secara lebih substansial, bisnis internasional dapat berbeda dari bisnis domestik karena sejumlah alasan, termasuk berikut ini. Negara yang terlibat dapat menggunakan negara yang memaksa setidaknya satu pihak untuk berpindah. 2. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. Alasannya adalah agar kita mengetahui perkembangan bisnis negara lain, mengetahui cara memperluas jaringan, mengenal kebijakan perdagangan, mengetahui produk yang sesuai, mengenal aktivitas bisnis internasional, dan bagaimana cara kita mengembangkan suatu perusahaan. 3. Jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional yang berorientasi pada manajemen orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Globalisasi pada menjadi cepat terwujud disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Diterapkannya secara meluas sistem dan kebijakan perdagangan bebas. 2. Perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi dan informasi. 3. Terjadinya perubahan peta kekuatan politik dunia akibat hancurnya sosial komunis, khususnya di negara Eropa Timur, dan eksosovis yang melibatkan ungguhnya sistem komunitas. Dalam hal ini ada 3 orientasi. 4. Sebutkan contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis? Ada beberapa perusahaan Indonesia yang melakukan bisnis internasional. Contohnya yaitu Inaco, perusahaan yang didirikan pada tahun 1959 ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Biofarma, yaitu perusahaan yang berbasis di bidang farmasi dan pencegahan penyakit ini, patut menjadi kebanggaan Indonesia. Selanjutnya Sido muncul, yaitu perusahaan yang bermula dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951. Ini telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, bahkan Afrika, dan masih banyak perusahaan Indonesia yang melakukan bisnis internasional. Adapun ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional yaitu mementingkan kontrol pemakaian modul dan pemahaman teknologi, sistem perdagangan terjadi di lingkungan sendiri, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang perusahaan di banyak negara. 5. Jelaskan sejarah bisnis internasional.
Bisnis internasional sebagai sebuah disiplin adalah relatif baru, tapi bisnis internasional sebagai praktik bisnis merupakan sebuah peristiwa yang telah berlangsung lama, bahkan sebelum Masehi. Pedagang-pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1960, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang luar negeri di Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan belum yang dibentuk tahun 1990 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk membentuk Dutch India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1070-an. Contoh investasi langsung luar negeri Amerika yang pada awalnya adalah perkebunan Inggris yang dibentuk oleh Coldfield Arms and Ford atau karet vulkanisasi yang didirikan sebelum Perang Saudara. Namun kedua operasi itu gagal hanya setelah beberapa tahun kemudian. 6. Jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendirilah yang lebih unggul. Seseorang dengan orientasi ini melihat persamaan dalam pasar dan percaya bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negeri sendiri yang unggul. Karena itu harus dipakai di mana-mana. Dalam perusahaan, etnosentris terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik. Polisentris merupakan keahlian dari etnosentris, keyakinan yang didasari bahwa setiap negeri unik dan berbeda-beda. Cara untuk melihat untuk sukses di setiap negara adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan berbeda unik dari setiap negara. Pada geosentris dan regiosentris, perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu secara regional atau dunia. Inilah yang disebut pandangan dunia yang melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara. Ya, di sini yang bicara dalam video Pak Adi Mursalin. Pendapat saya dalam pembicara dalam video tersebut, menurut saya suara Bapak masih kurang jelas, juga terlalu cepat. Juga ada di dalam materinya tertutup oleh video Bapak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.